Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yupi Indiani dengan NIM 2030106044 dari kelas Tadris Biologi 3B. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan biotik, tumbuhan dan hewan. Yang pertama yaitu makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup dan lingkungan ada terbagi atas dua, yaitu biotik dan abiotik. Yang abiotik ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada produsen yaitu sebagai penghasil makanan atau autotrof. Nah, contohnya fitoplankton hingga tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Nah, selanjutnya komposer berperan sebagai pengurai. Contohnya bakteri mengurai dan jamur saprofit. Nah, selanjutnya abiotik. Contoh abiotik yaitu air, cahaya, matahari, batu, dan tanah. Yang B, interaksi makhluk hidup. Nah, pada interaksi makhluk hidup ini, hubungan mikroorganisme dapat terjadi baik dengan sesama mikroorganisme, dengan hewan, dengan tumbuhan. Hubungan ini membentuk suatu pola interaksi yang spesifik yang dikenal dengan simbiosis atau bersama dan bios hidup. Berarti simbiosis bersama hidup. Simbiosis adalah suatu istilah yang mencakup interaksi yang beraneka ragam, di mana dua spesies inang dan simbionnya mempertahankan suatu persekutuan yang dekat. Interaksi antara mikroorganisme yang menempati suatu habitat yang sama akan memberikan pengaruh positif, saling menguntungkan, dan pengaruh negatif, saling merugikan dan netral, tidak ada pengaruh yang berarti simbionnya. Yang ketiga, interaksi antara tumbuhan dengan tumbuhan. Hubungan tumbuhan dengan tumbuhan terdapat dalam bentuk kompetisi akan berbagai kebutuhan seperti substratnya, tempat tumbuh atau ruang, serta faktor kimia dan fisika lingkungan lainnya. Adapun pola-pola interaksi tersebut adalah pertama, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan di mana dua jenis organisme tinggal atau hidup bersama-sama. Contoh dari simbiosis kita dapat menggambarkan bangsa lumut, hubungan antara jamur dan ganggang hijau, atau cyanobacteria dan mycorrhiza, hubungan jamur dan akar tumbuhan. Pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya pada lichenes merupakan simbiosis anemon laut dengan ikat badut antara jamur dan ganggang. Selanjutnya, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Misalnya, hubungan antara tanaman jeruk dengan benalu, bunga rafflesia dengan inangnya. Benalu merasa untung karena mendapatkan makanan dari tanaman jeruk, sedangkan tanaman jeruk dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Contohnya tumbuhan tale putri dengan tanaman jeruk, dengan benalu tanaman beluntas atau imintes. Nah, simbiosis komensiliasme
hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Contohnya, bunga anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Bunga anggrek merupakan tanaman epifit, yaitu tumbuhan hijau yang tumbuh menempel pada batang tumbuhan yang tinggi. Tujuannya untuk mendapatkan cahaya matahari guna proses berfotosintesis. Keempat, simbiosis fotokooperasi merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies di mana jika kedua organisme tersebut bersimbiosis akan menjadi lebih baik. Contohnya, lichens yang merupakan perpaduan antara jamur dan ganggang. Simbiosis amensalisme merupakan interaksi di mana saat satu pihak dirugikan dan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Analisme merupakan hubungan antara dua organisme yang satu pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak berakibat apa-apa. Contoh, pada pohon walnut yang menghasilkan senyawa allelopati. Simbiosis kompetisi, di mana kedua pihak saling merugikan, biasanya terjadi melalui kompetisi dalam memperebutkan makanan. Contohnya, pengularan zat allelopati pada tumbuhan. Simbiosis netralisme, di mana kedua pihak tidak saling diuntungkan maupun dirugikan. Interaksi antara kedua spesies tidak menyebabkan keuntungan maupun kerugian bagi keduanya. Nah, selanjutnya ide interaksi tumbuhan dengan hewan. Interaksi yang dapat terjadi antara hewan dengan tumbuhan meliputi herbivora, insektivora, polinatori, serta koevolusi. Herbivora merupakan pola interaksi antara hewan pemakan vegetasi dengan tumbuhan, di mana interaksi yang paling sering adalah grazing and browsing. Grazing adalah interaksi yang melibatkan hewan pemakan rumput-rumputan seperti sapi, kuda, dan kambing. Sedangkan browsing kerap kali terjadi misalnya antara jerapah atau gajah dengan tanaman Acacia auricularis atau biji tanaman yang dikonsumsi oleh burung. Nah, insektivori yang melibatkan jenis tumbuhan pemakan hewan yang dalam hal ini adalah serangga. Jenis tumbuhan ini biasanya terdapat pada wilayah yang kekurangan unsur N atau nitrogen, sehingga untuk mendapatkan asupan untuk tersebut, jenis tumbuhan tertentu mengambil unsur N dari serangga. Contohnya adalah kantong semar dan sebagian besar jenis dari famili Nepenthaceae, serta tumbuhan Venus di mana daunnya terdiferensiasi menjadi semacam alat gerak untuk menangkap serangga. Polinatori merupakan interaksi antara tumbuhan dengan hewan yang sebenarnya bersifat kebetulan karena sebenarnya kunjungan suatu hewan pada tumbuhan khususnya bunga bertujuan untuk mencari makanan. Nah, yang keempat, koevolusi merupakan interaksi yang melibatkan adaptasi evolusioner yang bersifat resipro pada dua spesies. Interaksi ini misalnya terjadi pada Poison flower vine dengan larva kupu-kupu dan dari genus Heliconius. Poison flowers vine menghasilkan zat kimia beracun yang membantu melindungi daunnya dari serangga herbivora. Suatu kontrak adaptasi berkembang pada Heliconius di mana ia mampu mencerna daun Poison flowers vine yang meracun tersebut dengan suatu enzim pencernaan khusus. Interaksi tumbuhan dengan fungsi. Salah satu contoh interaksi tumbuhan yang bersifat biotik atau dengan jamur, hubungan tersebut bisa berupa hubungan
yang saling merugikan atau paratisme karena menyebabkan pohon atau tanaman menjadi sakit, atau hubungan yang saling menguntungkan atau mutualisme, misalnya mikoriza. Istilah mikoriza diambil dari bahasa Yunani yang secara harfiah berarti fungsi mikes atau miko dan akar riza. Istilah ini diusulkan pertama kali oleh Albert Bihard Frank pada tahun 1885 untuk menjelaskan berbentuk simbiosis antara fungsi dan akar tumbuhan. Tumbuhan dengan tumbuhan dengan bakteri, hubungan tumbuhan dengan bakteri. Interaksi yang menguntungkan. Interaksi antara bakteri rhizobum dengan akar kacang-kacangan. Akarnya memiliki bintil-bintil berisi bakteri yang mampu menambat nitrogen udara sehingga nitrogen tanah yang telah diserap tanaman dapat diganti. Simbiosis antara tanaman dan bakteri, energi dari tanaman inang, sedangkan tanaman inang mendapatkan senyawa nitrogen dari bakteri untuk melangsungkan kehidupannya. Interaksi yang merugikan yaitu adanya interaksi bakteri Pseudomonas solanacearum yang menyebabkan penyakit darah pisang. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Disebut penyakit darah karena bila akar tinggal tanaman sakit dipotong, maka keluar cairan kental yang berwarna kemerahan dari bekas pembuluh. Interaksi tumbuhan dengan manusia. Lingkungan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tanaman dan organisme lain yang hidup di muka bumi. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang lingkungan tumbuhan tanaman sangat dibutuhkan agar budidaya tanaman yang dilakukan dapat menghasilkan produksi yang optimum. Nah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.